Kalau kita bicara soal batu bara, selama ini publik selalu diarahkan pada satu narasi besar, bahwa batu bara adalah tulang punggung energi nasional, penyumbang devisa, penyerap tenaga kerja, dan penopang stabilitas ekonomi. Narasi itu terus diulang, dari ruang rapat hingga ruang publik, dari dokumen resmi sampai opini media. Tapi hari ini, kita harus jujur bertanya, apakah benar seluruh desain kebijakan batubara selama ini betul-betul berpihak pada kepentingan negara dan rakyat? Atau justru ada bagian yang diam-diam menguntungkan segelintir pihak dengan biaya yang ditanggung bersama oleh negara? Saya akan jawab secara langsung, karena pertanyaan yang masuk juga bukan pertanyaan main-main. Ini pertanyaan serius, lintas sektor dan menyentuh jantung kebijakan energi, fiskal dan keadilan ekonomi. Memang benar, sektor energi bukan bidang utama saya. Tapi justru karena itulah saya ingin menjawab dengan perspektif yang relevan, berbasis data dan logika kebijakan negara, bukan sekadar pembenaran sektoral. Kita mulai dari titik penting di tahun ke-2020, pada saat andeng-endang cipta kerja diberlakukan, terjadi satu perubahan status yang kelihatannya teknis, tapi dampaknya sangat besar. Batu bara yang sebelumnya berstatus sebagai non-barang kena pajak, berubah menjadi barang kena pajak. Secara teori, banyak orang mengira ini berarti penerimaan negara akan meningkat. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dengan perubahan status itu, industri batubara mengajukan restrukturisasi PPN ke pemerintah. Nilainya tidak kecil, sekitar 25 triliun rupiah per tahun. Angka ini bukan asumsi, bukan dugaan, tapi hitungan fiskal yang nyata. Dan ketika seluruh biaya, insentif, dan mekanisme pajak dihitung secara menyeluruh, hasil akhirnya mengejutkan. Net income negara dari industri batubara, yang selama ini dianggap sebagai sektor unggulan, justru menjadi negatif. Artinya, apa? Negara bukan hanya tidak mendapat tambahan penerimaan, tapi malah secara tidak langsung mensubsidi industri yang sebenarnya sudah menikmati keuntungan besar dari ekspor dan harga global. Di titik ini, kita harus berhenti dan berpikir, apakah desain kebijakan seperti ini masuk akal? Apakah wajar negara memberikan subsidi terselubung kepada industri yang sudah sangat kuat secara finansial? Apakah ini sejalan dengan semangat konstitusi kita, khususnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang dengan jelas menyatakan bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang terjadi justru kebalikannya. Masyarakat tidak disitirakan, negara kehilangan penerimaan, tapi pengusaha batubara menikmati margin keuntungan yang tetap besar. Inilah yang harus kita sebut apa adanya sebagai kesalahan desain kebijakan. Bukan kesalahan teknis kecil, tapi kesalahan filosofi. Karena negara seolah-olah lupa bahwa fungsi utama kebijakan fiskal adalah menjaga keadilan, bukan sekadar menjaga kenyamanan industri tertentu. Banyak yang kemudian bertanya, apakah perubahan ini akan mengganggu daya saing industri batubara Indonesia di pasar global? Jawabannya tegas, tidak, karena kebijakan ini pada dasarnya hanya mengembalikan kondisi ke posisi sebelum tahun ke-2020. Pada saat itu, industri batubara tetap bisa bersaing, tetap ekspor, tetap untung, bahkan sangat untung. Jadi argumen bahwa tanpa subsidi atau tanpa restrukturisasi pajak industri akan kolaps, itu tidak berdasar. Ini bukan soal daya saing. Ini soal kebiasaan menikmati fasilitas yang terlalu lama dibiarkan. Yang menjadi pertanyaan besar, justru sebaliknya. Bagaimana mungkin industri yang ekspornya tinggi, keuntungannya besar, dan posisinya kuat di pasar global, masih membutuhkan subsidi tidak langsung dari APBN? Ini bukan soal membantu industri bertumbuh. Ini soal keberanian negara untuk berkata cukup. Saya ingin jujur mengatakan, industri batubara ini canggih. Mereka sangat paham regulasi, mereka tahu cara melobi, mereka tahu bagaimana berbicara di ruang-ruang kebijakan. Sehingga pada waktu itu, perubahan ini bisa lolos, baik di level undang-undang maupun pembahasan dengan DPR. Mungkin pada saat itu, pemerintah kurang berhitung dengan teliti. Mungkin ada optimisme berlebihan, tapi hasil akhirnya jelas, negara dirugikan. Karena itulah desain kebijakan yang sekarang diambil, bukanlah kebijakan yang radikal atau anti-industri. Ini kebijakan korektif, mengembalikan keseimbangan, menghentikan subsidi terselubung, menutup kebocoran yang selama ini dianggap wajar. Dan dari sisi fiskal, beban negara justru berkurang. Jadi aneh jika masih ada yang mengatakan kebijakan ini merugikan kepentingan nasional. Lalu kita masuk ke isu hilirisasi dan klarifikasi batubara. Selama bertahan-tahan, kita mendengar wacana tentang pengolahan batubara menjadi produk bernilai tambah, seperti di methyl ether, DMA, atau proyek-proyek lainnya.
Bahkan ada perusahaan asing yang sudah siap masuk, membawa teknologi, membawa modal, dan membawa keahlian. Tapi satu persatu, proyek itu gagal. Bukan karena tidak ada minat, bukan karena tidak ada teknologi, tapi karena kebijakan yang tidak konsisten, insentif yang tidak jelas, dan koordinasi antar lembaga yang lemah. PTBA gagal. Investor asing mundur, bukan karena Indonesia tidak menarik, tapi karena kita sendiri tidak siap. Semangat hilirisasi seringkali hanya berhenti di pidato, tidak benar-benar diterjemahkan dalam kebijakan yang konkret dan berkelanjutan. Kedepan, ini tidak boleh terulang. Jika ada investor yang serius ingin membangun industri hilir batubara, negara harus hadir dengan insentif yang tepat sasaran, bukan dengan birokrasi yang membingungkan. Banyak yang selalu mengatakan bahwa hilirisasi itu merugikan. Tapi pertanyaannya, siapa yang sebenarnya dirugikan? Apakah industri batubara yang selama ini menikmati ekspor mentah, atau konsumen yang tidak pernah mendapat nilai tambah? Kita harus jujur. Selama ini, setiap upaya perubahan selalu dipersulit, sementara status quo terus dipertahankan. Masuk ke isu yang tidak kalah penting, yaitu underinvoicing dan kebocoran penerimaan negara. Ini bukan isu baru, ini masalah lama yang terus berulang. Harga ekspor dimanipulasi, nilai dilaporkan lebih rendah, negara kehilangan penerimaan, dan selama bertahun-tahun, sistem pengawasan kita tertinggal. Karena itu, sekarang sistemnya sedang dibenahi secara menyeluruh. Kita membangun integrasi data lintas lembaga. Sistem yang disebut terintegrasi sebelumnya, ternyata belum benar-benar terintegrasi. Sekarang dibentuk tim khusus yang bekerja langsung di bawah pengawasan pusat. Mereka melaporkan progres setiap minggu. Ini bukan kerja biasa, ini kerja serius. Karena menyangkut uang negara. Di Bea Cukai sistem IT juga diperbaiki. Scanner baru dipasang di pelabuhan-pelabuhan utama, tapi tidak berhenti di situ. Data hasil scanning tidak lagi berhenti di daerah. Semua ditarik ke pusat. Keputusan tidak lagi dibuat di lokasi. Semua diputuskan terpusat. Tujuannya jelas, menghilangkan ruang main-main, mengurangi celah kolusi, memastikan transparansi. Targetnya, dalam beberapa bulan ke depan, sistem ini sudah berjalan penuh. Negara mengeluarkan sumber daya besar untuk ini. Karena kebocoran penerimaan tidak bisa lagi ditoleransi. Saya bahkan mengatakan secara terbuka, kalau sistem ini tidak bisa diperbaiki dalam waktu setahun, maka konsekuensinya serius. Ini bukan ancaman kosong. Ini soal tanggung jawab. Hal yang sama juga berlaku di sektor lain seperti FAME. Pengusaha dipanggil. Aturan dijelaskan. Tidak ada ruang negosiasi. Ikuti aturan atau berhadapan dengan konsekuensi hukum. Banyak yang ribut di media sosial, menyerang kebijakan. Tapi ketika diperiksa, pajaknya tidak dibayar. SPT 0 bertahun-tahun, udang banyak. Aktivitas besar, tapi kontribusi ke negara nihil. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau mereka menyerang pemerintah untuk menutupi pelanggaran, negara tidak boleh diam. Negara punya instrumen hukum. Pajak adalah salah satunya. Dan ini sah. Ini bukan kriminalisasi. Ini penegakan aturan. Ke depan, sistem pengawasan ekspor juga akan diperkuat dengan teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan. Memang masih awal, tapi arahnya jelas. Kalau sistem berhasil, penerimaan meningkat. Kalau gagal, tidak ada yang hilang. Expected gain-nya sekarang positif. Tidak seperti sebelumnya yang penuh kebocoran. Yang paling penting, dengan seluruh perbaikan ini, negara punya peluang besar untuk memulihkan potensi penerimaan yang selama ini hilang, termasuk 25 triliun rupiah yang selama ini secara tidak langsung diberikan ke industri batubara. Ini bukan soal dendam, ini soal keadilan, ini soal keberanian negara untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Kita harus jujur mengatakan, mungkin dulu kita kecolongan, mungkin dulu kita kurang berhitung, tapi hari ini negara tidak boleh terus-menerus membayar kesalahan itu. Ke depan, kebijakan harus lebih tegas, lebih adil, dan lebih berpihak pada kepentingan nasional. Karena kalau tidak, yang kaya akan terus makin kaya, yang kuat akan terus menikmati fasilitas, sementara rakyat hanya mendapat narasi, dan negara kehilangan wibawa. Itu yang tidak boleh terjadi.